3 presiden, 1 gagasan, 69 tahun perjalanan. Dari Soekarno yang pertama kali bicara pindah ibu kota di tahun 1957, sampai Prabowo yang sekarang mengawal IKN jadi pusat politik di tahun ke-2028, di tengah itu Joko Widodo yang mengeksekusi, menetapkan lokasi di Kalimantan Timur, dan merancang Nusantara sebagai Smart Forest City, sebagai fondasinya. Ini bukan cuma proyek beton dan jalan tol, ini kisah kolaborasi lintas massa untuk memindahkan pusat gravitasi Indonesia ke tengah. Penasaran sejauh apa IKN sudah berjalan? Tonton terus dan simak ulasannya berikut ini. 17 Mei 1957, Presiden Soekarno pertama kali mencetuskan ide memindahkan ibu kota keluar Jawa ke Palangkaraya. Visinya sederhana. Buktikan Indonesia bisa membangun ibu kota modern dari nol. Gagasan itu mengendap puluhan tahun. Sampai pada tahun 2019, Presiden ke-7, Joko Widodo, mengambil langkah konkret. Ia menetapkan lokasi di Kalimantan Timur dan merancang Nusantara sebagai Smart Forest City. Sampai Mei 2026, pembangunan tahap 1 IKN periode 2022 sampai 2024 dinyatakan rampung 100%. Fokusnya infrastruktur inti, hunian ASN, dan kantor pemerintahan yang sudah selesai dan fungsional. Kawasan Istana Presiden, Istana Negara, Kantor Presiden, 47 Tower Rusun, ASN fully furnished, Rusun, Pas Pampres, BIN, Polri, Rumah Tapak Jabatan Menteri, Jalan Tol Balikpapan IKN, Jalan Sumbu Kebangsaan, Masjid Sumbu Kebangsaan, dan hunian pekerja konstruksi. Tahap akhir 2025 dikebut untuk 14 tower rusun lanjutan, Gedung Kementerian Sekretariat Negara, dan Kemenko Polhukam. Sementara tahap 2 periode 2025 sampai 2029 sedang berjalan, fokusnya ke pusat inovasi ekonomi, sistem transportasi umum lanjutan, perluasan pemukiman, dan pemeliharaan proyek tahap 1. Angkanya jelas. Dari 89 proyek, 58 selesai. Progres fisik lebih dari 77%, dan pemerintah mengunci anggaran 48,8 triliun rupiah untuk periode 2025 sampai 2029. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, IKN jalan terus sampai akhir masa jabatannya. Targetnya spesifik. IKN jadi ibu kota politik pada 2028. Sesuai Perpres nomor 79 tahun 2025, buktinya terlihat pada 12 Januari 2026. Kunjungan pertama Prabowo sebagai presiden ke IKN. Ia langsung meninjau Istana Garuda, bandara, dan helipad untuk memastikan progres sesuai rencana. Komitmennya ada di 3 hal. Anggaran yang dikunci, target waktu yang jelas, dan pengawasan langsung di lapangan. Sorotan positif datang dari luar. Pada 13 April 2026, perwakilan United Nations Department of Safety and Security UNDSS meninjau langsung kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Dipimpin Security Advisor Alan Mendoza, delegasi PBB mengaku terkesan dengan perkembangan pembangunan. UNDSS bahkan membuka peluang agar lebih banyak perwakilan internasional datang langsung ke Nusantara. Kunjungan ini jadi sinyal awal. IKN mulai masuk radar komunitas internasional. Peluang kolaborasi global pun terbuka lebih lebar. IKN adalah proyek kolaborasi historis lintas massa. Dimulai Soekarno, 17 Juli 1957, yang mencetuskan ide memindahkan ibu kota keluar Jawa. Lalu Joko Widodo sebagai eksekutor pada 2019, ia jadikan gagasan itu kebijakan resmi. Lokasi ditetapkan, konsepnya Smart Forest City untuk pemerataan ekonomi di luar Jawa. Fondasi hukumnya disahkan lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Sekarang, Prabowo Subianto sebagai pelanjut, ia memastikan keberlanjutan proyek, mempercepat pembangunan fasilitas legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta mengoreksi desain agar lebih optimal sebagai pusat politik. Satu benang merah, dari gagasan Soekarno ke realisasi Jokowi, ke pengawalan Prabowo, 3 gaya kepemimpinan, satu tujuan. Keputusan MK nomor 71 tahun 2026 justru memperkuat posisi IKN sebagai ibu kota. Jadi, kalau masih ada yang bertanya, apakah IKN akan jadi ibu kota politik pada 2028? Jawabannya, perpindahan status baru berlaku setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden Kepres pemindahan ke ibu kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Yang pasti, untuk pertama kalinya dalam sejarah, visi memindahkan ibu kota yang digagas sejak 1957 benar-benar dibangun tahap demi tahap. Bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.